Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran kedua, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitabnya. Tujuan pembelajaran memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman. Amin. Kamu perlu tahu, biasanya jika kita ingin mengenal sesuatu, misalnya orang, hewan, tumbuhan, dan benda, yang pertama kali ditanyakan adalah namanya. Contoh, jika pertama kali kamu bertemu teman baru, maka yang pertama kali kamu tanyakan adalah namanya. Karena melalui nama itu, kita bisa mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Allah. Jika kita ingin mengenal Allah, maka kita bisa mengenalnya melalui nama-namanya. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Husna, yang jumlahnya ada 99. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik dan indah. Asmaul Husna yang akan kita bahas pada video kali ini tidak semuanya, tetapi hanya 4, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati, dan Allah lah yang telah mengatur kapan, di mana, dan bagaimana manusia akan dijemput maut. Ada yang meninggal ketika baru dilahirkan, ada yang meninggal ketika usianya masih muda, ada yang meninggal karena kecelakaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari oleh manusia. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Alam semesta adalah bukti bahwa Allah bersifat maha hidup. Tidak mungkin sesuatu yang mati bisa menciptakan dan memberikan kehidupan bagi sesuatu yang lain. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri atau mandiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur bumi dan langit serta seisinya tanpa bergantung bantuan dari makhluknya. Allah juga mengatur perputaran matahari dan planet-planet agar tidak saling bertabrakan dengan mandiri tanpa bantuan kita. Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Al-Ahad disebut juga Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal. Tempat kita menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menyembah pohon, bintang, bulan, atau sesuatu yang lain. Orang yang menyembah sesuatu yang lain disebut musyrik. Apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak soleh akan menjawab iya.
Untuk itu, mari kita mengamalkan Asmaul Husna. Mengamalkan Asmaul Husna Al-Mumit yang memiliki arti Maha Mematikan. Jika kita tahu bahwa Allah Maha Mematikan, maka yang harus kita lakukan adalah menaati perintah Allah, seperti rajin sholat, menaati perintah orang tua, mengaji, dan lain sebagainya. Karena kita harus memiliki bekal untuk mempersiapkan kematian kita. Yang kedua, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, mencuri, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang harus kita jauhi agar dosa kita tidak semakin banyak. Mengamalkan Asmaul Husna Al-Hayyu yang artinya Maha Pemberi Penghidupan. Yang pertama, memelihara diri sendiri. Karena Allah telah memberikan kita kehidupan, kita masih bisa bernafas, maka kita harus menjaga diri kita dengan cara berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan menjaga kebersihan. Yang kedua, kita juga harus memelihara hidup orang lain sebagai rasa bersyukur kita ketika kita sudah diberi kehidupan oleh Allah dengan cara bersedekah. Mengamalkan Asmaul Husna Al-Qayyum yang memiliki arti berdiri sendiri atau mandiri. Ketika kita tahu bahwa Allah itu mandiri atau bisa berdiri sendiri, maka kita juga harus bisa mandiri. Maka yang kita lakukan adalah merapikan tempat tidur ketika kita bangun tidur. Yang kedua, menyiapkan peralatan sekolah. Dan yang ketiga, bisa mengambil makanan sendiri. Hayo, siapa yang masih disuapin oleh orang tuanya? Berarti kalian belum mandiri. Nah, itu tadi materi tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah dulu bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.